Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam konselor. Selamat datang di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta Prodi Bimbingan dan Konseling dalam webinar dengan tema Strategi Konselor dalam memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan produktif di era new normal. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Profesor Dr. Insinyur Tresna Priyana Sumardi SEMS, kepada yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Dr. Gunadi MOR, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Usmani Haryanti SPD MHUM selaku Kaprodi Program Bimbingan dan Konseling Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, dan yang terhormat Bapak Ibu pemateri pada pagi hari ini, serta tidak lupa yang saya hormati para peserta yang telah bergabung pada webinar pada kali ini. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah saya memperkenalkan diri sebagai moderator dan pemandu pada acara pagi ini. Nama saya Sinta Dewi Rahayu, saya mahasiswi Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Angkatan 2017. Kepada para peserta, sebelum acara ini dimulai, maka perkenankanlah saya membacakan kode etik pada acara pagi hari ini. 1. Para peserta diharapkan berpakaian rapi. 2. Kepada para peserta harap menonaktifkan suara. 3. Bagi para peserta yang ingin mengungkapkan pendapat, silakan untuk menuliskan di kolom komentar dan pertanyaan akan kita berikan di akhir acara. Selanjutnya, susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, kita akan awali pagi ini dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan oleh Bapak Rektor Speaking Note. 3. adalah acara inti, yakni untuk pemaparan materi dari ketiga pemateri pada pagi hari ini. 4. Penutup. Langsung saja untuk acara pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Kepada para peserta dan Bapak Ibu, kita mohon untuk berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh Profesor. Silakan Prof, langsung boleh sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Pertama-tama, marilah kita tidak putus-putusnya selalu menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita pagi hari ini diberi kesempatan dan kesehatan sharing di dalam ini, melihat kepada perkembangan dari konseling di dunia, dan tentu ini merupakan tantangan kita bersama, terutama adalah tren daripada profesi bimbingan dan konseling dan era new normal. Bisa dimasukin itunya, apa namanya, materinya. Sudah ya? Silakan. Baik. Kenapa? Mas Bayu, tadi udah saya kirim. Mas Bayu. Atau di sini kali ini, apa namanya? Ininya ada di mana nih ininya? Oh Bayu. Ini. Enggak. Harus on. Mohon maaf. Oh, udah. Mungkin Prof. Ya. Baik. Ini sudah on. Itu besar dari sini ya. Kelihatan. Baik. Kok belum ada di sini? Oh. Enggak kebaca. Ya. Enggak kelihatan. Atau saya deketin aja. Oke. Baik. Baik, ini adalah suatu tren yang perlu, saya sebenarnya bukan ahli bimbingan dan konseling, tapi saya banyak membaca lah. Banyak membaca. Ini adalah satu satu situs dari American barometer lah, satu barometer dari profesi konseling ini di dunia ya. Jadi dan di sini ada suatu tulisan dari asosiasi ini yang merupakan satu riset survei ya mengenai tren konseling ke depan, ya, tren konseling ke depan. Ya. Jadi bagaimana sekian puluh konseling ini, dan apa definisi yang tepat buat konseling itu melalui 29 major counseling organization, jadi 29 organisasi top di bidang konseling berkumpul dan lalu mendefinisikan mengenai apa itu konseling. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam abstraknya itu, konseling is a professional relationship, ya, ya, suatu hubungan profesional, ya, suatu hubungan profesional, ya, yang memberdayakan berbagai macam
ya, situasi, kondisi individu, ya, bisa individu, bisa keluarga, families, bisa grup, ya, ya, partai politik juga bisa, itu grup namanya. Kemudian apa namanya, untuk menyelesaikan segala permasalahan, ya, yang menyangkut mental health, ya, kemudian menyangkut wellness, kebahagiaan, kira-kira begitu, ya. Kemudian education, ya, and career goal, ya, mencapai apa namanya, karir. Nah, itu adalah suatu hal dari konsensus melalui 29 top organization di bidang konseling. Terus, nah ini adalah hasil, ini suatu survei yang tidak main-main ya, artinya dengan melakukan pengumpulan pemantapan dari masing-masing kelompok itu dan disusun di dalam menjadi sekian, ini ada first round, ya. Satu contoh first round artinya ronde pertama mengenai penampungan definisi dari berbagai asosiasi tadi. Nah, kalau hasil ini kita rankingkan, maka ada 4 yang top. Berikutnya coba. Oh, sorry. Ini penting juga bahwa di dalam kepala profesional-profesional itu, di dalam mendefinisikan, ada kata-kata kunci yang memang menjadi penting di dalam apa namanya, konseling ini. Yang pertama adalah wellness, kebahagiaan itu. Jadi hampir di seluruh dunia welfare sudah tidak dipakai lagi. Istilahnya sekarang adalah well-being, ya, kebahagiaan. Ya, terutama apa namanya, orang yang tingkat well-being-nya tinggi itu adalah apa namanya, Finlandia. Ya, anak-anaknya sangat berbahagia, pendidikannya bagus, dan sehingga wellness-nya itu sangat baik. Sehingga kata wellness ini menjadi apa namanya, frekuensi paling tinggi di sini. Yaitu dari 29 itu ada 20. Ya. Kemudian empower itu juga tinggi, memberdayakan. Ya. Nah, kata-kata ini penting ini untuk kita sebagai konselor. Ya. Wellness, empower, profesional, relationship, dan seterusnya. Yang lain kecil-kecil. Ya. Nah, terus bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah asosiasi-asosiasi BK, ya, di dunia yang berkumpul dan mendefinisikan tren ke depan dari apa namanya, konseling ini, ya. Yang paling atas adalah American Association of State, ya, Counseling Board, kemudian American College Counseling Association, American Counseling Association, ACA, ya, dan seterusnya. Jadi ya, apa namanya, ini merupakan suatu referensi yang harus selalu dibaca oleh profesi konselor. Dan saya harapkan UTP ini dalam waktu yang tidak terlalu lama harus mengajukan apa namanya, usulan untuk mendirikan pendidikan profesi konseling. Ya, akan sangat bagus. Terus bisa? Ya. Ini sampingnya apa ini? Oh, oke. Ya, terus saya rasa udah tadi. Ini juga apa, lembaga yang terlibat. Dan terus ya, ini adalah definisi yang terangkum, ya. Kita lihat ranking yang pertama. Ranking pertama, kedua, ketiga, keempat saja, banyak sekali ini. Ya, next caption, ya, next slide. Nah, ini adalah hasil, ya, yang tadi. Ini dirangkum menjadi di dalam abstraknya. Kaplan itu menjadi suatu definisi yang tadi saya sebutkan. Terus, tiru lagi, terus sudah saya summary-kan tadi. Nah, yang berikut adalah tantangan ke depan mengenai konseling di dalam masa COVID ini, 19, ya. Jadi di sini ada seorang member, ya, yang apa, prominent aktivis dari ACA, yaitu mencoba apa namanya, apa namanya, mengkonsepsikan
profesi konseling di dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah ini, next. Nah ini kira-kira begini. Jadi ini nama member daripada ACA ini adalah Christine Ford. Ya. Jadi di dalam era epidemik ini, ya, beliau meyakini bahwa konselor ya, harus mampu membawa ya, suatu harapan, ya, harapan besar di dalam situasi sekarang ini. Dunia itu sangat hopeless, ya. Ekonomi jatuh, ya. Kemudian aktivitas pun menurun, kemudian ketakutan juga meningkat, efek psikologi juga meningkat dan sebagainya, ya, tekanan meningkat, stres meningkat dan sebagainya. Jadi baik di dalam masalah ekonomi maupun masalah kemanusiaan itu mengalami suatu degradasi yang luar biasa di dalam akhir-akhir ini, ya. Sehingga dia mengatakan bahwa sebagai contoh, Shanghai setelah lockdown, ya, itu dengan cepat menunjukkan suatu cahaya, brightness, menggeliat kembali. Nah, tentu itu adalah peran dari pemerintah di dalam hal melakukan konseling atau bimbingan atau relawan dan sebagainya. Kita kenal apalagi Taiwan, ya. Taiwan itu 0 karena konselingnya luar biasa. Ya, kita kenal di sana suatu lembaga suci yang selalu betul-betul selalu berpandangan positif. Ya. Tentu ini juga sesuai dengan budaya yang saya tidak mengatakan agama gitu ya, tapi lebih merupakan suatu etos, ya. Sehingga pandemik tidak berdampak sama sekali di sana, 0. Ya. Nah ini pentingnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa tentu peran di sini menunjukkan bahwa merupakan COVID-19 ini merupakan suatu tantangan bagi konselor, ya, untuk melakukan bagaimana interkoneksi di antara berbagai belahan dunia di dalam dunia konseling ini untuk menginspire, memberikan inspirasi dan juga memberikan pemberdayaan kepada kebahagiaan semua masalah kemanusiaan akibat pandemik 19 ini. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kita mempunyai suatu laboratorium yang sangat besar sekarang ini, dan itu merupakan tantangan baru. Dan kalau bisa melakukan penelitian di situ, dan tulis di dalam jurnal ilmiah internasional, maka itu levelnya pasti Q1 lah, ya. Demikian saya ucapkan selamat berwebinar, dan mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Trisna Priyana Sumardi, SEMSI, selaku Rektor Universitas Tunas Pembangunan Surakarta yang telah menyempatkan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Kita dari BK sangat mengetahui jadwal Bapak. Alhamdulillah bisa ikut dalam acara hari ini. Selanjutnya telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq, SOS, ISPD, MPD Kons. Sudah bergabung, Mas? Ya, sebelumnya beliau ini adalah pengurus Departemen Kompetensi dan Profesionalitas periode 2020 hingga 2024 dalam Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau APKIN. Beliau juga merupakan Ketua PDIK Jatim, yakni Ikatan Konselor Indonesia,
dan beliau merupakan member dari ASEAN Professional Counseling Association. Kepada Bapak Rafiq, apakah sudah bergabung? Mohon maaf, Bapak Arif. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, Bapak, tolong di-unmute dulu ya, supaya kita bisa mendengar bersama. Speakernya, Bapak. Sudah. Sudah. Sudah ya, sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar, Bapak. Selamat pagi, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Selamat pagi, Prof. Tresna. Senang bertemu dengan Prof. Tresna. Selamat pagi, Bapak Arif. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat menyampaikan materi. Baik. Selamat pagi, Prof. Tresna. Selamat pagi, Mbak Bu Suci dan Pak Erik. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa didengar suara saya? Siap, bisa, Bapak. Baik, saya menyapa dulu kepada semua partisipan, peserta dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh penjuru daerah di tanah air. Ada yang dari Papua, NTT, ya, ada yang dari Kalimantan. Saya lihat sangat luar biasa peserta webinar yang diadakan oleh UTP, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, ya, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi ini saya akan menyampaikan bagaimana konselor kiprahnya dalam memberikan di era normal. Ya. Baik, next. Next. Ya. Lanjut. Baik. Di era normal, ya, kita bisa ketahui bagaimana semua ini pasti berjalan, ya. Semua berjalan, tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Apa yang berbeda kebiasaan itu adalah kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, ya, yaitu menggunakan masker, ya. Kemudian di dalam normal ini semuanya serba digital, ya, kebutuhan yang selalu berkaitan dengan digital dominan, ya, dominan digital. Semuanya menggunakan internet atau disebut dengan IoT, Internet of Things, internet segala. Sekolah dengan internet, ya, bekerja dengan internet dari rumah, ya. Maka dibutuhkan di sini semuanya menyesuaikan, ya, semuanya harus menyesuaikan diri. Begitu pula profesi-profesi, termasuk adalah profesi konselor kita harus menyesuaikan bagaimana cara memberikan layanannya.
kita harus bisa menyesuaikan, yaitu dengan menggunakan strategi-strategi yang tentunya tidak jauh dari kebutuhan-kebutuhan konselingnya, yaitu menggunakan IoT, Internet of Things tadi, itu internet segala. Next. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, Mbak, tolong. Oke, next. Ya, oke. Nah, semacam inilah fenomena di dalam new normal ya. Bagaimana gaya new normal itu semuanya pakai masker ya. Kemudian semuanya menggunakan digital ya. Sampai-sampai semuanya melebihi daripada penggunaan digital. Lost doll istilahnya kalau zaman sekarang ya, lost doll WhatsApp-an. Banyak anak-anak kita itu kalau tidak dipantau, tidak dikontrol, bisa lost doll dalam WhatsApp-an ya. Ini yang menjadi problema. Seneng, anak-anaknya seneng ya, tapi yang susah orang tuanya. Next. Next, Mbak. Selanjutnya ya. Nah, ini orang tua langsung mikir-mikir ini ya. Untuk beli kuotanya. Nah, orang tua stresnya di sini ketika anak-anaknya sekolah dari rumah. Sebetulnya kalau anak-anak, ya siswa, itu seneng-seneng aja sekolah dari rumah. Yang susah itu orang tuanya karena membeli kuota. Ya, next. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini, sebagaimana yang disampaikan tadi sama Prof. Tresna ya, jadi problema itu sepanjang hayat, problema kesehatan mental itu selalu ada. Ini sebagai tantangan bagi konselor. Maka apa yang disampaikan oleh Prof. Tresna tadi sangat benar sekali. Ya, problema karir, ya, problema belajar, problema pribadi dan sosial. Ini selalu ada, terlebih lagi di saat pandemi, ya, di saat COVID ini semakin banyak orang stres. Nah, selanjutnya apa yang menjadi suatu problema, ya, problema yang sangat kita harus perhatikan oleh konselor adalah di era digital ini itu banyak sekali internet hoax, ya, yang diproduksi oleh orang-orang yang memang memproduksi hoax itu ada. Maka ini bahaya bagi anak-anak kita yang sudah dominan dengan digital, harus dikontrol apa yang mereka akses, ya. Jangan dikira tidak tantangan ketika mereka akrab dengan digital, ya. Dari dalam rumah, dari dalam kamar, walaupun dia tidak bersama-sama dengan orang lain, interaksi dengan orang lain di luar rumah, ini bisa berubah perilakunya. Karena mereka bisa akses melalui handphonenya. Oke, silakan. Next. Next. Oke, next. Next, Mbak. Halo? Nah, semacam ini ya, banyak problema ya. Nah, Instagram bisa mendorong orang menjadi jahat ya. Ini kejadian ya. Ada orang yang karena ingin eksis selalu di Instagram, berpakaian ganteng ya, seperti saya saat ini, berpakaian rapi kayak gini ya, tampilannya harus ganteng, foto-fotonya di mobil mewah. Nah, ini mendorong orang akhirnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk action tadi, untuk eksis tadi. Akhirnya dengan mencuri, dengan berbuat jahat, ya. Kemudian ada anak hilang, diajak temannya karena kenalan di Facebook. Nah, kemudian ada bullying, ya, ada perundungan, dijelek-jelekan temannya melalui sosial media. Karena saking malunya ada yang sampai mereka itu bunuh diri karena dibully sama teman-temannya di sosial media. Ini suatu problema. Next, Mbak. Selanjutnya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, oleh karena itu ya, bagaimana peran konselor? Nah, ini perannya konselor. Halo, kembali Mbak, kembali. Kecepatan ini.
Nah, sudah cukup di sini aja. Cukup di sini. Ada kesenjangan di sini ya. Peran konselor itu di sini. Apa yang dilakukan konselor? Konselor itu profesi menolong, ya, helping profession. Profesi menolong. Apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Tresna benar sekali, ya. Konselor itu profesi penolong, ya. Konselor itu harus bisa membantu mengenali diri siswa dan lingkungannya. Nah, di sini kita lihat semua, itu ada kesenjangan apabila kita melihat siswa kita ada kesenjangan, konseling kita ada kesenjangan. Nah, kesenjangannya di masalah apa? Kalau bukan wilayah kita, wilayah konselor itu adalah di bidang psikologis. Kalau di bidang fisiologis, medis, maka berikan kepada profesi yang sesuai. Siapa itu? Dokter. Nah, kalau sesuai dengan psikologi, maka problema-problema itu istilahnya adalah case, ya. Kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, case T. Misalnya, anak yang dibully, itu akhirnya cemas, suka ngelamun, stres, mikir terus, tidak bergairah untuk makan, tidak bergairah untuk bertemu dengan orang lain, maka ini KST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, itu psikologis. Nah, itu di wilayah itulah konselor berperan. Untuk apa? Untuk mengentaskan dia dari masalahnya. Ya. Oke, next. Oke. Next, Mbak. Nah, konselor Bapak Ibu, anak-anakku, mahasiswa sekalian, konselor itu wilayahnya di dalam praktek ada di wilayah formal, ada non formal, bahkan ada informal. Tadi sebagaimana yang disampaikan Prof. Tresna, wilayah keluarga, kita bisa membantu masalah keluarga, ya. Di sekolah kita bisa, di mana-mana kita bisa. Maka ada jargonnya konselor, katanya Profesor Prayitno, di sekolah konselor itu mantap, ya. Di luar sekolah sigap, di mana-mana siap. Saya ulangi, konselor katanya Prof. Prayitno, di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana-mana siap. Nah, ya, itu harus dipahami itu. Next, lanjut Mbak, lanjut. Nah, di sini tujuannya memberikan layanan bimbingan konseling, ya, itu adalah bagaimana seseorang itu, siswa ini diberikan pemahaman, ya, self understanding, pemahaman dirinya dan pemahaman lingkungannya. Kemudian bagaimana pribadi siswa kita ini menjadi sehat mentalnya, sehat ruhaninya, sehat jasmani dan rohaninya, kemudian memberdayakan akalnya, dan kemauannya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menjadi siswa yang sehat. Itu tujuan konselor di sekolah. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, di sini kalau kita mau lihat bagaimana cara kerja konselor, konselor itu tadi katanya Prof. Tresna, itu menangani tentang masalah-masalah di bidang pribadi, sosial, belajar, karir, ya. Itu melalui apa? Medianya, melalui layanan-layanan. Kita bisa membantu problema-problema dari 4 bidang tadi melalui layanan.
ada konseling individual, ada konseling kelompok, ada layanan informasi, ada konferensi kasus, ada home visit, sampai pada instrumentasi, aplikasi instrumen. Lanjut, Mbak. Next. Lanjut. Nah, saya tunjukkan strategi. Oke, kalau bisa dilihat di sini, ya, bahwa konselor di era dengan dari melalui digital atau daring, kita bisa melakukan layanan, baik layanan konseling individual, konseling kelompok, layanan informasi, yang biasanya kita lakukan di kelas atau offline atau luring, kita bisa lakukan dengan cara daring. Melalui apa? Melalui platform-platform sosial media. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Instagram, ada video call, ya. Lanjut. Mbak. Lanjut. Next, seperti ini ya contoh layanan informasi. Layanan informasi adalah membantu siswa untuk memahami informasi-informasi aktual, misalnya tentang COVID-19. Apa itu COVID? Bagaimana penyebarannya? Bagaimana pencegahannya? Konselor bisa memberikan pemahaman informasi COVID-19 melalui YouTube. Bisa kita buat sendiri melalui WhatsApp grupnya. Next, Mbak. Lanjut. Lanjut, Mbak. Next. Oke. Nah, ini layanan konseling individual berbasis aplikasi digital. Sudah ada di Play Store, Anda bisa mendownload aplikasi Halo Arif. Di situ ada layanan konseling individual. Mohon maaf, Halo Arif sangat kebetulan aja, namanya sama dengan saya, tapi yang buat bukan saya, oleh PT Halo Arif, bukan saya. Ya, saya sampaikan di sini biar saya tidak dituntut sama PT itu. Lanjut. Nah, ini layanan bimbingan yang bimbingan belajar dengan Sinaca, minat baca. Ini baru saja dibuat oleh mahasiswa program pasca sarjana yang sekarang sedang menyelesaikan TA-nya, membuat Sinaca ini, aplikasi minat membaca oleh Bu Deni, ya, namanya Deni dari Lamongan. Kebetulan penguji ahlinya saya, ya. Sebentar lagi ini akan diatur, ya, di aplikasi. Lanjut, Pak. Next. Oke. Jadi tidak bagi konselor itu kesulitan bagaimana mau menyampaikan layanannya, ya. Bagaimana mau menyampaikan layanan atau bantuan-bantuan kepada siswanya sangat berkemudahan melalui platform-platform sosial media. Sementara demikian dari saya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Arif Ainur Rafiq, SOSI SPD MPD yang telah menemani untuk menyampaikan materi pemaparan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan kepada Ibu Suci Prasas SPD MPD selaku pengurus daerah Apkin Jateng, anggota dari Ikatan Konselor Indonesia, sekaligus dosen tetap di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada Ibu Suci, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor UTP Surakarta, kemudian yang terhormat Bapak Pimpinan FKIP, dan juga Ibu Kaprodi BK UTP Surakarta, serta rekan-rekan saya dosen UTP, dan juga panitia webinar, dan juga peserta partisipan webinar BK UTP Surakarta. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi tentang cyber counseling pada masa new normal. Next. Kenapa saya memilih cyber counseling sebagai materi saya? Karena nanti akan ada beberapa alasan dan faktor kenapa cyber counseling itu menjadi salah satu pilihan di masa new normal ini. Next. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan di sini Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan pandemi ini tidak akan berakhir dengan cepat. Untuk ini diharapkan masyarakat dalam segala bidang kehidupan bersiap untuk beradaptasi, membiasakan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, inilah cara baru untuk tetap survive di tengah meningkatnya korban pandemi COVID-19 yang terkenal dengan istilah new normal. Next. Next. Dari yang dia. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita dengan era new normal? Sebenarnya apa toh? Itu. Mohon maaf Mas, di slide dulu. Ya. Sudah siapkah kita dengan era new normal? Nah, sebenarnya apa itu yang disebut dengan era new normal? Yaitu adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi sosial, kegiatan publik secara terbatas, menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada, gitu, sebelum pandemi. New normal merupakan usaha menyelamatkan hidup nyawa warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan. Di sini adalah kebiasaan baru, di mana sebelumnya kita mungkin tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan. Ini adalah Pak Jokowi di sini bahwa new normal adalah SPB tidak dicabut,
tetapi kita semua harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru untuk bisa berdampingan COVID-19. Artinya di sini bahwa kehidupan masyarakat tetap berjalan, tapi kita juga harus bisa menghindari diri dari COVID-19 dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, yang aman, dan pakai masker. Next. Nah, dengan adanya kebiasaan-kebiasaan baru itu, kemudian banyak adanya kebijakan-kebijakan untuk mengikuti kebiasaan baru tersebut. Salah satunya adalah kebijakan di bidang pendidikan oleh pihak Kemendikbud. Antara lain yang pertama adalah siswa belajar dari rumah, aktivitas belajar mandiri, pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan peserta didik di sekolah, dan ini yang menjadi poinnya, pembelajaran menggunakan sistem daring atau online, tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan kemudian setelah ada perubahan semenjak mulai dinas dengan menerapkan protokol kesehatan. Inilah kebiasaan baru pada new normal. Salah satu poin penting di sini adalah di mana khususnya di dunia pendidikan di bidang pendidikan. Next. Nah, sekolah ditutup hari ini, gitu kan. Siswa belajar di rumah. Terus yang menjadi pertanyaan adalah berikannya ngapain, gitu kan. Nah, di sini perubahan drastis pada sistem pembelajaran sekolah dan berbagai dampak COVID-19 membuat siswa atau anak-anak rentan mengalami tekanan mental di tengah pandemi ini, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Kan? Di sini terutama fokusnya adalah pada kesehatan mental atau perubahan mental pada anak-anak. Nah, mengutip dari pendapatnya Prof. Asrowi, memaparkan arah kerja bimbingan konseling utama yang disampaikan olehnya, yaitu memandirikan pemecahan masalah siswa dan juga memperkuat kesadaran, memperkuat kesehatan mental siswa. Karena seperti juga yang dikatakan oleh Pak Arif, orang stres di mana-mana, apalagi ini anak-anak, mereka belum siap, gitu kan? Mereka belum siap, gitu kan? Yang tua saja stres, apalagi mereka yang anak-anak itu. Nah, next. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling ABKIN di sini juga setuju, gitu kan, bahkan mendukung kebijakan dari Kemendikbud itu dengan membuat panduan pelaksanaan layanan bimbingan konseling pasca pandemi atau yang lebih kerennya disebut dengan new normal tadi. Di sini tadi ada pertanyaan, terus guru BK-nya ngapain? Karena di sini kan sistem online. Nah, layanan bimbingan konseling gitu kan, dengan empat komponen tugas: responsif, perencanaan, pemikiran peserta didik, dan dukungan sistem. Jadi tugas guru BK tetap jalan. Yang berubah adalah cara menyampaikannya. Dalam bentuk tatap muka maka diubah dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Atau yang disesuaikan dengan metode yang akan dipilih sebagai bentuk penyajiannya. Harapannya apa? Di sini materi BK menjadi lebih menyenangkan, mudah diingat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru BK di sini harus menghindari pemberian materi dalam bentuk tugas-tugas karena apa? Nanti akan semakin memberatkan kepada siswa, gitu kan? Itu. Di sini guru BK juga bisa berinovasi
dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Contohnya aja bisa membuat video yang menarik yang berdurasi 2-4 menit gitu kan, dengan memuat hal-hal yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Nah, itu kemudian ditayangkan ke web, ke IG, WhatsApp, YouTube, email dan lain-lain. Itu yang layanan dasar. Next, kemudian yang layanan responsif. Di sini adalah memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan dan memberikan bantuan dengan segera. Nah, di strategi layanan responsif di masa new normal diharapkan dalam bentuk cyber counseling dengan akses yang mudah. Contohnya bisa menggunakan penggunaan WA, gitu. Di mana di sini layanan itu bisa menggunakan WA, bisa menggunakan email, seperti itu. Kemudian pelaksanaan pelayanan perencanaan dan peminatan peserta didik. Dalam panduan APKIN di masa pandemi, gitu, disampaikan bahwa mengacu pada tahun 2014 tentang peminatan peserta didik dan pedoman peminatan yang diberlakukan penting bagi guru BK untuk mengetahui peminatan peserta didik. Nah, di sini guru BK diharapkan bisa memberikan pendampingan dengan cara memberikan materi penguatan terhadap peminatan peserta didik dan memberikan layanan konsultasi. Nah, apalagi di saat ini PPDB online ke SMA yang sesuai dengan zona atau SMK. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang tua memahami jalur PPDB online. Maka disinilah peran guru BK untuk membantu peserta didik memahami alur dan cara pendaftaran secara online bekerja sama dengan sekolah lanjutan SMA atau SMK yang ada di daerah setempat. Nah, selanjutnya pada komponen dukungan sistem. Penting bagi guru BK untuk menguasai teknologi informasi. Mengapa demikian? Ketika new normal, jam tatap muka pun masih dibatasi. Tidak seperti pada pembelajaran full day. Jam pembelajaran peserta didik menjadi lebih pendek. Peserta didik dibekali pengetahuan dan pengerjaan tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, dengan jam pembelajaran yang pendek, tidak semua materi dapat terserap dengan baik. Nah, selain itu, sehingga dapat kita katakan bahwa cyber counseling adalah salah satu strategi bimbingan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan internet. Selanjutnya, nah, di samping itu ada beberapa, di samping itu konseling online. Kenapa di sini saya menggunakan materi saya dengan cyber counseling? Karena di sini konseling online itu dapat memungkinkan akses yang lebih baik ke konselor dan klien lebih banyak pilihan untuk terapi. Selain itu, model konseling yang menggunakan face-to-face atau tatap muka memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut pertama yaitu konseli harus menemui konselor secara langsung. Dan ini pasti sangat tidak mungkin kalau dilakukan pada saat ini, new normal. Karena seandainya bertemu pun pasti ada batasan waktu, gitu kan. Tidak seperti ketika sebelum ada pandemi. Gitu. Kemudian proses konseling membutuhkan waktu yang lebih lama dan beban konseli lebih. Sehingga konseli sedikit waktu untuk bisa menemui konselor. Akhirnya di sini alasan kenapa cyber counseling itu menjadi salah satu strategi bimbingan konseling dalam memberikan layanannya. Selain dari apa yang saya sampaikan tadi, gitu kan, tentang cyber counseling. Nah, disinilah kita dituntut sebagai guru BK bahwa kita harus menguasai teknologi informasi, gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Okel dan McKee, bahwa agar pelayanan konseling melalui cyber counseling dapat efektif, maka konselor harus
saya sampaikan bahwa dalam proses konseling, cyber konseling, di sini kita menggunakan internet sebagai medianya. Karena apa? Di sini kita antara konselor dan konseli itu tidak bertemu, tidak face to face. Itu. Kalau seandainya konselor tidak bisa menggunakan teknologi ini dengan baik, impossible sekali cyber counseling ini bisa efektif. Selanjutnya, etika cyber counseling. Menurut Glading, ada beberapa etika cyber counseling yang harus kita taati. Yang pertama yaitu memahami potensi dan informasi tentang konseling. Yang kedua, di sini kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseli saat konseling ini sama, sebenarnya hampir sama dengan konseling face to face. Pemahaman tentang identitas konseli, pemahaman tentang resiko kerahasiaan dan komunikasi online, dan yang terakhir menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data. Sebenarnya antara konseling face to face atau dengan cyber counseling itu hampir sama, cuman yang membedakan itu adalah konselor dituntut untuk lebih satu menguasai teknologi, yang kedua adalah punya kepekaan ketika nanti proses konseling itu terjadi. Karena ini kita tidak ketemu, karena ini adalah face to face, otomatis kekuatannya itu adalah pada bahasa atau tulisan yang disampaikan oleh konseli. Emosi lambang-lambang simbol itu nanti yang akan simbol-simbol itu nanti yang akan mewakili perasaan dari konseli, dan itu yang harus dibaca dan harus yang bisa dipahami oleh konselor. Bagaimana di situ tertulis sedih, saya menangis, saya kesepian. Itu sangat harus benar-benar seorang konselor harus mempunyai keterampilan seperti itu. Berbeda dengan ketika konselor itu face to face ketemu. Itu sangat mudah sekali kita bisa memahami bahasa dari konselinya itu. Dan ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya tidak mudah, sulit sekali. Gitu kan. Itu kendalanya pada cyber counseling. Itu. Terus kemudian yang terakhir yaitu alasan tidak boleh melakukan cyber counseling. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama di sini adalah konseli memiliki pikiran untuk menyakiti dan membunuh orang lain atau diri sendiri. Nah, kalau ini sangat berbahaya sekali dan ini tidak boleh, tidak boleh kita lanjutkan. Karena ketika proses konseling terjadi, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik ini, konseli ini. Gitu kan. Beda kalau kita bertemu langsung, ketika ada niat seperti itu bisa langsung kita cegah. Kan gitu. Tapi kalau di sini ada pembatas, ada media di tengah-tengah proses konseling ini. Kedua, konseli berada pada situasi yang mengancam jiwa, hampir sama. Konseli mempunyai sejarah situasi perilaku bunuh diri, kekerasan dan kasar. Konseli mempunyai delusi. Delusi itu adalah tidak samanya antara kenyataan dan hayalan, gitu kan. Kemudian halusinasi. Konseli menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan. Di sini ada beberapa alasan tidak boleh menggunakan siber, itu adalah intinya yang dapat saya ambil itu adalah apabila konseli itu mempunyai, sakit secara psikis. Karena nanti otomatis kalau sakit secara psikis, karena kita lihatnya itu di media. Di media itu kan berbeda dengan apa yang media itu kan berbeda dengan fakta, gitu kan. Di situ sehingga ketika konseli ada gejala-gejala seperti ini, tidak usah melakukan cyber counseling. Karena dikhawatirkan apa? Gitu kan? Dikhawatirkan nanti bukan bantuan yang bisa diberikan, tetapi malah nanti ini sangat membahayakan pada konseli. Gitu kan? Karena orang-orang rapuh ini kan tidak bisa kita menggunakan secara media. Memang harus ada benar-benar terapi dan itu menuntut kita untuk face to face seperti itu. Nah, ini contoh layanan
cyber counseling. Di sini kita bisa menggunakan WA, terus Relief, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan email, gitu kan. Banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan sebagai salah satu sebagai sarana untuk melakukan cyber counseling. Sekali lagi, kesepakatan dengan konseli dan asas kerahasiaan tetap kita jaga, meskipun itu menggunakan media sosial. Dan juga tidak kalah penting adalah kesepakatan, gitu kan. Kesepakatan dengan konseli, gitu kan. Kapan, di mana, meskipun itu bisa dilakukan kapanpun, karena di sini tidak ada kendala jarak, tetapi kesepakatan, kerahasiaan itu perlu kita jaga ketika cyber counseling ini kita lakukan. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Suci Prasasti SPD MPD Kons yang telah memberikan materi berupa bimbingan konseling secara virtual, ya Bu. Jadi semoga di kedepannya bimbingan dan konseling secara virtual ini bisa berjalan dengan lancar di era new normal dan memudahkan para guru-guru BK yang ada dimanapun dan bisa menjadi pembelajaran untuk para peserta webinar pada pagi hari ini. Kemudian tidak lupa materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Erik Teguh Prakoso SPD MPD Kons selaku Sekjen IKI Ikatan Konselor Indonesia Daerah Jawa Timur, selaku pelatih daerah Taekwondo Jawa Timur Kota Malang, dan juga beliau sebagai pengurus ADRI dalam ADRI Pusat, yakni Ahli Dosen Republik Indonesia, nggih Pak. Kepada Bapak Erik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pemandu acara kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini. Tidak lupa pertama saya dulu rekan-rekan semua para konselor Indonesia, para pemerhati konseling, rekan-rekan sejawat yang ada dari Sabang sampai Merauke yang pada kesempatan hari ini menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang pertama pada Bapak Rektor yang pada kesempatan hari ini tadi sempat hadir memberikan satu materi sebagai keynote speaker. Kemudian para pemateri Ibu Suci dan Pak Arif, ini kakak saya yang ada di Surabaya. Selamat siang Pak Arif. Rekan-rekan karyawan yang pada kesempatan hari ini juga sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama bergabung dalam menyelesaikan kegiatan webinar ini, serta para panitia dan tidak lupa yang masih menunggu dengan setia Ibu Kaprodi kita, rekan-rekan sejawat dosen di UTP, serta tidak lupa Bapak Dekan yang pada kesempatan ini juga ikut bergabung di Zoom webinar ini. Baik, karena ini kita adalah materi yang terakhir, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang sifatnya nanti kita sharing dengan materi strategi pengembangan karakter individu di era new normal. Nah, tadi dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 terkait dengan digital dan strategi konselor. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan strategi pengembangan karakter seorang atau individu di era new normal ini. Ya, silakan dilanjutkan next. Ya, baik. Karena ini materi yang terakhir, saya mengharapkan para peserta yang masuk di dalam grup Zoom pada siang hari ini, saya menginginkan agar dalam kegiatan ini ada beberapa syarat. Yang pertama harus fokus dan antusias. Tolong jangan tinggalkan grup ini sebelum nanti berakhir ya di dalam kegiatan webinar ini. Ya, lanjut. Nah, tidak lupa juga untuk fokus ya. Ada fokus. Fokus artinya di sini adalah ada fokus pikiran dan badan di satu tempat, serta antusias, semangat, sepenuh hati dan tidak merasa terpaksa, karena ini adalah bagian keilmuan yang nantinya akan kita capai dalam
kegiatan yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sampaikan oleh pemateri 1, yaitu ada cash, kehidupan efektif sehari-hari. Jangan sampai nanti menjadi cash T. Ya, baik. Saya akan melanjutkan ke materi. Ya, berbicara masalah karakter. Ya. Karakter itu adalah satu ciri kepribadian yang melekat pada diri individu atau seseorang, dan pengembangannya perlu dilakukan melalui proses pendidikan yang terencana dengan baik. Artinya di sini bahwa satu karakter individu ini merupakan satu ciri yang nantinya akan mengedepankan kualitas kepribadian seseorang yang nanti akan dikembangkan dalam satu bentuk proses pendidikan yang terencana dengan baik. Kenapa demikian? Karena berbagai macam karakter seseorang atau seorang individu ini sangatlah dapat dilihat dari berbagai macam pola yang tentunya ini bisa dilakukan dalam segala satu hal atau kehidupan sehari-hari kita. Lanjut. Nah, karakter sendiri ini dibentuk melalui proses yang berkesinambungan. Nah, menurut Douglas bahwa di dalam pembentukan karakter secara berkesinambungan ini bukan bawaan sejak lahir yang ini didukung oleh Helen, bahwa karakter ini tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran, perbuatan, serta tindakan. Kalau pikiran kita, perbuatan kita, serta tindakan kita ini mampu untuk menyesuaikan dengan satu mindset yang positif, maka satu karakter ini akan menjadi sebuah pola, yang dimana pola ini akan melekat di dalam diri kita dan menjadi satu bentuk kualitas kepribadian yang lebih baik. Dimana pada saat kita berbicara kualitas, tentunya kalau kita lihat di berbagai macam media, kita berbagai macam karakter seseorang yang masuk di dalam satu elemen-elemen tertentu, apakah ada satu pola yang menganggap dirinya sebagai orang yang pertama, menjadi orang yang pertama, yang nanti akan diberikan satu aplaus dan sebagainya. Tapi apakah ada? Dan saya katakan akan jarang sekali saat seseorang itu memiliki satu keunggulan dalam dirinya, di mana menjadi pribadi unggul ini tidak akan pernah terlihat oleh siapapun, karena yang tahu hanya dirinya sendiri. Nah, ini yang satu yang saya katakan sebagai satu bentuk kualitas kepribadian dalam sebuah karakter. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan untuk dapat membentuk watak atau kepribadian anak bangsa sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sisdiknas pasal 3, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan saya sebagai anak bangsa nanti seluruh para warisan-warisan kita, para penerus bangsa ini mampu untuk menerapkan satu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sisdiknas pasal 3 ini. Ya, lanjut. Nah, kita berbicara new normal ya. Di mana new normal ini adalah tatanan normal baru semua. Baik dari segi aktivitas yang nantinya menjadi dominan digital. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kalau pada saat satu bentuk pemerintahan sekarang ini menerapkan semuanya serba digital. Nanti akan kita lihat, akan kita bahas dalam pengembangan karakter. Nah, di mana pada saat penggunaan internet di rumah-rumah untuk berbagai keperluan kerja, sekolah anak, hiburan, beli makan, dan lain-lain. Selama 24 jam pasti selalu menggunakan digital. Ini saya ambil dari sumber Kompas CNN Indonesia. Nah, bayangkan coba pada saat di tataran normal ini semuanya berfokus pada satu digital. Tidak akan pernah terlepas dari digital. Ya. Ada sesuatu hal yang nanti mungkin berdampak positif, ada pula yang nanti akan berdampak negatif. Kenapa demikian? Karena suatu pola karakter yang awalnya tertanam dengan baik, ini akan menjadi kadaluarsa, dinamikanya menjadi berubah,
paradigmanya menjadi berubah, semua menjadi era digital. Nah, sebagai orang Timur ya, sebagai orang Indonesia, ini kita juga harus mampu menyeimbangkan itu. Yang seharusnya ini bisa diterapkan dalam tataran para masyarakat yang ada di Indonesia yang saat ini menghadapi new normal dengan peraturan pemerintah untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan semuanya harus benar-benar terjaga, diterapkan. Nah, ini harus bisa diseimbangkan. Lanjut. Ya, kita berbicara pentingnya pengembangan karakter di tatanan new normal. Yang pertama kita lihat fenomena tatanan normal baru atau new normal adalah dominan digital dalam berbagai aktivitas. Mulai dari anak-anak tingkat pendidikan non formal, pendidikan formal, semuanya mulai dari tingkat PAUD, mulai dari TK, lanjut ke SD, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Fenomena ini sudah digunakan oleh para jajaran yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian rentan penyalahgunaan digitalisasi untuk mengakses informasi yang negatif. Ini sangat riskan sekali. Oleh karena itu, pentingnya pengembangan karakter ini adalah bagaimana seorang individu mampu untuk menyimbangkan. Kalaupun ini masih dalam konteks anak-anak, maka perlu adanya pendampingan dari orang tua. Kenapa demikian? Tanpa ada pendampingan dari orang tua, maka yang terjadi hal-hal yang bersifat maladaptif. Itu pasti, karena inilah yang kita khawatirkan bahwa generasi bangsa ini, kalaupun saat ini di era new normal banyak menggunakan digital, maka seimbangkanlah digital itu untuk digunakan dengan hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana adanya penyebaran hoax. Nah, kalau kita lihat di sosmed, penyebar hoax di tataran Indonesia ini luar biasa sekali. Ya, mulai dari tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa. Semuanya serba hoax. Yang tentunya perlu ada pembatasan sosmed. Mungkin kalau misalkan banyak sekali yang bermain di Facebook contohnya, harusnya ada satu filter yang dimana pemegang aplikasi Facebook yang utama ini harus memfilter satu konten-konten yang dimana konten itu bersikap atau bersifat negatif itu. Nah, kemudian dampak pada perkembangan karakter individu khususnya di anak-anak, belajar karakter yang salah dari berbagai platform digital YouTube, FB, IG dan lain-lain, ini menuntut guru, orang tua dan berbagai pihak untuk turut serta mendampingi peserta didik atau siswa yang mengakses by internet. Ya. Sehingga diharapkan peserta didik ini memiliki karakter yang baik, akhlakul karimah. Nah, sehingga pola yang ada di dalam akidah-akidah kita sebagai umat beragama ini tentunya harus memiliki satu pola yang positif dalam pengembangan karakter. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, di sini pada saat semua serba era digital, kalau kita lihat dengan adanya perilaku yang maladaptif, ini anak-anak yang mulai dari anak kecil usia 3,5 tahun, 4 tahun sudah mampu untuk mengoperasikan HP, yang dimana HP itu tidak terlepas dari game, tidak terlepas dari YouTube. Dengan tontonan-tontonan yang tidak ada pendampingan dari orang tua, maka yang terjadi akan seperti ini. Adanya satu bentuk karakter yang sifatnya maladaptif yang ditonton dari YouTube. Lanjut. Nah, kemudian bullying yang tadi disampaikan oleh pemateri 1 oleh Pak Arief bahwa adanya bullying atau perundungan bisa dilakukan anak-anak karena tontonan di platform-platform digital. Karena sekarang ini banyak sekali karena susahnya perekonomian di Indonesia sekarang ini, kemudian banyaknya
para artis-artis Indonesia, dimulai dari artis yang belum terkenal sampai terkenal, semua sekarang eranya digital untuk berlomba-lomba menjadi YouTubers. Nah, di situ kalau kita lihat banyak sekali yang belum tersensor. Kenapa belum tersensor? Walaupun itu adalah satu bentuk hal-hal yang dianggap positif, tetapi bagi kami, bagi teman-teman semuanya, para pemerhati konseling, para konselor, itu adalah hal-hal yang sebetulnya ada yang sifatnya maladaptif gitu. Maka ada satu filter yang nantinya mampu untuk dikembangkan dalam bentuk karakter individu. Lanjut. Nah, sebagai seorang individu, ya, kita harus memiliki karakter seperti ini. Sebagai individu yang berkarakter, kita harus memiliki karakter yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Itu yang pertama. Apakah kita sudah menerapkan itu kepada diri kita sendiri? Apakah kita sudah menerapkan ini kepada para anak-anak kita, para anak-anak bangsa kita, para peserta didik kita? Ya, coba kita terapkan dari diri kita sendiri. Kemudian beriman, jujur, dan bertanggung jawab. Sehat, disiplin, dan tangguh, serta ramah, toleran, dan peduli. Kesemua ini adalah salah satu dinamika yang harus dimiliki saat kita nanti akan mampu mengolah di dalam pengembangan karakter diri kita. Nah, kalau dari sekian ini mampu untuk kita terapkan dengan pola-pola yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dengan era new normal, mari kita berpola seperti ini. Mulai dari pemikiran yang cerdas, kreatif, inovatif, memiliki jiwa yang sehat, disiplin serta tangguh dalam menghadapi satu tantangan, beriman, jujur, dan bertanggung jawab dalam segala apapun, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta ramah dengan siapapun, toleran dengan kebijakan, menggunakan win-win solution, serta memiliki satu kepedulian, di mana kepedulian itu menjadi tolak ukur kita untuk bisa berhasil di dalam pengembangan karakter. Lanjut. Nah, di sini bagaimana untuk mengembangkan karakter? Saya akan memulai dengan proses transformasi. Untuk memproses transformasi karakter ini ada beberapa kajian, mulai dari bagaimana membiasakan diri, mulai bersikap, mulai bertindak, melakukan sesuatu, kemudian pengambilan keputusan dalam bentuk solusi, serta mindset kita, sugestivitas kita, pola pikir kita. Kalau kita lihat di beberapa kajian, ya, para konselor di lapangan, ya, praktisi masih banyak sekali menggunakan pola-pola yang sifatnya negatif menjadi positif, ya, pakai beberapa kajian teknik coping touch ini saya tahu. Nah, itu untuk menekankan bagaimana pemikiran negatif ini kita cut menjadi pemikiran yang positif. Sehingga proses transformasi ini kita mulai, apalagi kita sebagai konselor. Saat kita berhadapan dengan konseli, ya, saat nanti ada satu bentuk komunikasi baik secara online maupun secara face to face, tentunya kita harus memiliki mindset yang positif. Kata Prof. Rayet, ini sepemanya adalah KTPS, konseli tidak pernah salah. Gitu. Baik, lanjut. Nah, hal-hal yang tadi saya sampaikan tersebut di atas tadi dengan pengembangan karakter yang sudah saya sampaikan, ini ada beberapa strategi pengembangan karakter yang akan kita lakukan, kita mencobanya norma ini, itu strategi biblioterapi versus bulanan. Terlihat sangat aneh kenapa saya menggunakan bulanan dan kenapa saya menggunakan biblioterapi. Kita sondingkan dengan satu kajian-kajian di mana, nah, untuk biblioterapi sudah dijelaskan oleh Pearson dan McLean bahwa biblioterapi ini adalah membaca dan mendiskusikan buku-buku tentang situasi yang mirip dengan apa yang dialami oleh siswa. Saya yakin para konselor di sekolah, para praktisi di lapangan pun juga sudah selalu atau mungkin sering menggunakan biblioterapi, dan ini bukanlah bahasa yang asing, tetapi pola-pola yang sudah sering digunakan oleh para pakar-pakar. Nah,
Yang pertama, membangun kembali struktur pola berpikir dalam belajar, memusatkan kembali emosi, mengarahkan kembali kemauan secara kreatif dan menyenangkan. Lanjut. Ya, silakan dilanjut. Ya, baik. Kemudian kapan ini digunakan? Ya, pengembangan konsep diri individu, ya di dalam pola biblioterapi kemudian dolanan ini digunakan saat bagaimana kita mampu untuk mengembangkan konsep diri kita, diri seseorang. Kemudian peningkatan atau untuk meningkatkan pemahaman tingkah laku serta motivasi. Kemudian mendorong individu untuk secara jujur melakukan self appraisal, menilai diri kita sendiri, ya, dengan cara kita sendiri, dengan keunggulan yang kita miliki, dengan kepribadian yang positif yang nantinya akan dapat membantu seseorang atau individu di dalam menemukan satu bentuk kajian di dalam diri atau maupun dalam luar diri. Lanjut. Nah, kemudian mengurangi tekanan mental serta emosional. Ya. Kemudian yang keenam adalah pengembangan kesadaran, awareness. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tresna juga, Pak Arief juga. Ini adalah satu bentuk kajian dalam proses biblioterapi dan dolanan. Lanjut. Nah, tahap-tahap biblioterapi saya kira ini sudah sering dilakukan. Lanjut. Nanti bisa dilihat di materi. Nah, saya akan berbicara yang mungkin ini unik, ya kan? Yang sebetulnya sudah sering kita dengar, tetapi ini saya munculkan. Yang dimaksud dolanan adalah aktivitas yang khas, yang menggembirakan, menyenangkan, dan menimbulkan kenikmatan. Yang tujuannya adalah untuk mengembangkan berbagai aspek pengembangan anak, baik aspek fisik, motorik, kognisi, sosial, emosional, bahasa, seni, moral, dan agama. Ini semua terkandung dalam konteks yang ada dalam biblioterapi. Maka ini saya sondingkan, karena pada saat kita melihat anak hanya membaca saja, ia akan merasa bosan. Bagaimana kebosanan ini akan tertutup dengan cara hal-hal yang nanti juga mampu untuk mengembangkan aspek-aspek baik motorik, kognisi, sosial, dan emosional. Ini saya menggunakan pola dolanan. Lanjut. Ini sudah dibatasi oleh waktu. Ya. Tipe dolanan untuk game with rules atau dolanan dengan aturan. Nah, jangan paksa anak untuk ikut, biarkan atas kerelaan anak modifikasi peraturan agar anak bisa aktif. Kemudian pilihlah variasi game yang memberi kesempatan pada anak untuk menguasai keterampilan sosial, bahasa, kognisi, dan motor. Nah, kemudian pilihlah game yang memberikan balikan yang diketahui anak. Hindari memberi hadiah atau sesuatu yang istimewa bagi pemenang, karena ini akan berdampak satu bagian dari bentuk kompetisi. Kalau sudah berbicara masa kompetisi, maka ini akan berbeda nanti jadinya. Tidak menjadi pola atau tidak akan mengarah pada pengembangan aspek-aspek yang dalam konteks psikologis, tapi ini akan menjadi menang dan kalah. Lanjut. Ya, ini ada beberapa contoh permainan tradisional dolanan yang ini sebetulnya sudah hampir tidak pernah dilakukan oleh seseorang atau individu masyarakat yang ada dalam era new normal. Semua lebih mengarah kepada digital. Coba mari nanti kita terapkan dolanan ini, coba nanti bisa melihat di referensi-referensi yang lain, mulai dari ada dolanan bersifat menirukan pasaran, mantenan, dayohan, kemudian sepak sekong, gobak sodor, dan macam-macam. Nah, ini coba kita terapkan, ini karena mohon maaf atas permintaan panitia untuk dipercepat, jadi ini saya tidak bisa begitu maksimal. Lanjut. Nah, bagaimana mengadakan dolanan? Yang pertama adalah sesuaikan dolanan dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak.
Ragam dolanan harus bervariasi, memberikan arahan pada anak jika diperlukan, memilih tim pasangan dolanan dengan cara yang adil, dan memperkenalkan dolanan yang lebih sulit secara bertahap. Nah, baik, lanjut. Meskipun ada sebutan dolanan edukatif, tetapi jika berfokus pada menang kalah, maka dolanan itu telah kehilangan nilai. Jadi, pertahankan permainan agar tetap menyenangkan. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh-contoh untuk biblioterapi dengan buku-buku cerita. Lanjut. Bisa kita terapkan anak-anak kita untuk belajar membaca, buku dongeng, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Iya. Kemudian, nah ini ada satu amanah dan ingatlah tatkala Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambahkan lebih banyak nikmat kepadamu. Maka di era new normal ini kita harus banyak bersyukur dan tentunya apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang terbaik buat kita hari ini. Lanjut. Nah, materi yang sudah saya paparkan ini yang pertama saya tujukan kepada departemen yang pernyataan terima kasih yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah atas anugerahmu berupa kemampuan untuk menerjemahkan dan berbagi pesan dan memberikan aku begitu banyak teman-teman yang istimewa untuk saling berbagi khususnya teman-teman di webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan pada pemandu acara. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Erik Teguh Prakoso, SPD MPD Kons, atas pemaparan materi yang sangat menarik, yakni melalui dolanan dan biblioterapi, ya Pak. Jadi mungkin buat ibu-ibu guru BK ataupun dari teman-teman peserta webinar bisa sedikit mengutik dari pernyataan Pak Erik tadi bahwa bimbingan itu harus selalu menyenangkan tanpa memaksakan. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya beritahukan kepada para peserta untuk sesi tanya jawab ini akan dipilih 3 hingga 5 pertanyaan dan bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom komentar. Untuk 5 pertanyaan terbaik akan kita jawab. Dan bagi kalian yang beruntung bisa mendapatkan hadiah menarik dari acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih.
Ya, pertanyaan pertama dari Regina Zahra. Saya mau bertanya, selama ini, mohon maaf nggak kelihatan ya. Saya mau bertanya, selama ini brand dan image BK di sekolah masih banyak yang menyangka sebagai sosok guru yang hanya untuk menghukum-hukum siswa. Sehingga tak jarang siswa menyebut BK adalah monster. Bagaimana cara supaya brand BK dikenal sesuai fungsinya, yaitu helping profesional tersebut. Bahkan saya lihat di Google dan di Instagram ada postingan-postingan yang menggambarkan siswa sangat membenci guru BK. Kemudian bagaimana cara merubah branding di masyarakat luas? Mungkin dari Bapak Erik atau Ibu Suci yang akan menjawab. Dari Bapak Erik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Regina ya. Regina Zahra. Baik. Coba kita lihat pada saat paradigma BK di masa lalu ya kan, ada mulai dari IPBI ya kan, yang konteksnya adalah petugas bimbingan, akan sangat berbeda dengan paradigma baru para konselor-konselor yang mulai membuat satu paradigma yang berbeda. Artinya di sini pola lama akan berbeda dengan pola yang baru. Konteks di lapangan memang masih ada banyak sekali para siswa atau peserta didik yang menganggap bahwa konselor ini adalah polisi sekolah karena paradigma lama yang dipakai. Saya tidak tahu di lapangan kalau masih ada seorang konselor sekolah yang menerapkan paradigma lama dengan memberikan sanksi, memberikan hukuman dan lain-lain, ini tidak dibenarkan. Yang harusnya adalah fungsi peranan seorang konselor di sekolah adalah memberikan pelayanan secara menyeluruh, bukan memberikan satu tindakan-tindakan yang bersifat hukuman, bersifat sanksi. Itu adalah bagian dari kesifaan mungkin. Nah, konselor boleh memberikan tindakan tegas yang mendidik, namun tidak boleh memberikan satu sanksi. Nah, bagaimana caranya untuk membuat satu situasi yang negatif ini menjadi suatu positif? Coba harusnya di sini seorang konselor membuat slogan-slogan yang sifatnya nanti dapat menarik seorang siswa untuk bisa merasakan satu bentuk perlindungan, merasakan kenyamanan, merasakan satu bentuk perhatian yang penuh dari seorang konselor sekolah. Dengan cara apa? Konselor harus mampu kreatif. Maka saya katakan, di dalam tema webinar ini adalah pelayanan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Sehingga konselor di sekolah khususnya harus mampu menciptakan itu. Contoh misalkan, seorang konselor tidak harus seperti, maaf ini bahasa yang mungkin kurang elok, Tuhan-Tuhan kecil. Kenapa? Memerintah, ya kan, mendikte dan sebagainya. Coba jadikan seorang siswa ini sebagai sahabat. Dekatilah anak-anak ini di waktu istirahat. Dekatilah anak ini di waktu ia merasa situasi yang tidak kondusif, dengan melihat bagaimana, apakah apa tidak seorang konselor ini terhadap anak-anak